Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, ini untuk kelas dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan kelas 42 untuk web 3 akan membahas tentang materi 6 sampai materi 10 dan juga akan membahas tugas 2 yang akan dikerjakan. Ya, baik, nggak apa-apa. Mohon izin Bapak, saya tidak bisa. Ya, nggak apa-apa. Baik, dengar saja. Baik, ini untuk tugas pertama, mohon maaf saya belum bisa memeriksanya atau belum bisa menilainya. Bahkan, tapi akan saya segera untuk bisa menilai untuk tugas 1 sehingga rekan-rekan semua bisa mengetahui nilai dari tugas satunya. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu mengenai materi ke-6 dari web 3 kali ini. Baik, ini mengenai materi ke-6. Ini akan ngebahas tentang praktikum instalasi ionik dan lingkungan pengembangannya. Jadi, kenapa ada instalasi ionik ini biasanya buat buat nanti tampilannya itu dalam bentuk website atau dalam bentuk mobile. Kalau dalam bentuk multiplatform itu bisa bagus. Untuk praktikumnya atau instalasi ioniknya bisa diikuti langkah-langkah yang berikut. Jadi ada pertama praktikum instalasi ionik serta lingkungan pengembangannya. Ada instalasi ionik CLI menggunakan npm install untuk ionik CLI, terus perintah ionik CLI-nya seperti ini berikut, dan ini merupakan tampilan dari ioniknya. Terus untuk saat ini ada 2 argumen astar, serap ini penjelasannya. Perintah mulai project baru untuk bisa dilihat. Ada juga Ionic Serve. Nah, ini Ionic Serve ini bisa kita lihat nanti rootnya, sehingga nanti bisa tahu tampilannya atau outputnya itu kita masih dalam bentuk localhost ya. Localhostnya itu seperti apa? Ini tampilannya bisa dilihat bahwa seandainya ini menggunakan markup untuk poinnya, nah ini biasanya localhostnya untuk 8100 untuk menggunakan ini. Dan solusinya di sini. Nah, ini tampilan dari menggunakan Ionic Serve bisa dilihat bahwa 1100. Nah, ini untuk konfigurasi menggunakan dari Ionic juga menggunakan Visual Studio Code karena editornya dan plugin Ionicnya bisa dilihat bahwa untuk install dan juga Ctrl C-V untuk install 6 extensionnya. Setelah itu untuk S-nya, npm-nya, swing-nya jangan lupa Ionicnya utama ya. Nah, ini buat tambahannya. Terus toolnya dan software untuk Ionic bisa dilihat menggunakan Ionic. Terus Ionic marketnya bisa dilihat seperti ini berikut. Nah, baik, ini merupakan tampilan dari berbagai tools dan software untuk Ionic-nya. Bisa dilihat. Baik, itu merupakan yang ke-6. Baik, saya tutup lebih dahulu. Selanjutnya kita lanjut ke materi ke-7. Ini ngebahas praktikum Ionic berbasis VUI. Gunanya untuk apa sih, Pak? Gunanya ini dari 6 sampai 10 supaya bisa nanti tahu bahwa hasil yang didapatkan itu bisa tampilannya baik. Sebenarnya. Harusnya ya, ini kan secara kalau ini secara umum sih, kalau dan itu biasanya terkait dengan komputer dan hardware dan software yang digunakan itu apa secara umum. Harusnya di sini
diberikan juga spesifikasi mengenai praktikum Ionic berbasis view-nya. Ini langkah-langkah yang perlu dikerjakan itu pertama sintaks untuk Ionic Star name nama template-nya. Jadi ada template berbeda antara produk Ionic yang dibuat berdasarkan Angular, Vue, serta React. Untuk mengetahui rincian serta template-nya tersedia untuk masing-masing framework tersebut, gunakan strip double strip tulis. Jika hanya menggunakan Ionic Star, maka argumen-argumen yang dibutuhkan akan ditanyakan melalui pertanyaan interaktif. Jika ingin menggunakan fasilitas akses ke native API untuk device, maka gunakan perintah Ionic Star, strip kapasitor, dan juga strip Cordova. Terus template bisa diambil dari repo GitHub. Jika mengambil dari repo GitHub, maka Ionic CLI akan melakukan instalasi paket npm serta yang ada pada package JSON repo GitHub tersebut. Nah, ini contohnya untuk menjalankannya npm install sama menggunakan terminalnya Ionic Web App Sample. Terus cara menggunakan browsernya bisa dilihat, cara simulasi Android dan iOS di browser karena tampilannya perangkat bergerak otomatis. Nanti bisa tampilannya akan seperti ini. Tuh, pahami instruksi aplikasinya. Terus kalau yang ini dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk di websitenya, tampilan webnya. Terus langkah-langkahnya perlu diperlihatkan, perlu dikerjakan, sehingga nanti tugas 2-nya bisa didapatkan hasil yang terbaik. Implementasi di server, jadi berarti nanti harus ada. Nah, file indeksnya jangan lupa menambahkan hal tersebut. Terus ada menggunakan perangkat generate halaman dengan CLI. Nah, masih sama. Seperti penanganan error. Jika seandainya error, terus apa namanya? Yang kedua, ini kalau seandainya error, apa yang perlu dilakukan kalau seandainya terjadi error? Jadi untuk penanganan jika ada kesalahan error, teman-teman bisa menggunakan view.config.error handler. Konfigurasi ini akan berlaku global sehingga jika ada error di bagian mana saja akan ditangani oleh view config error handler tersebut. Bisa juga dibuat error handle lainnya sebagai alternatif. Tidak hanya satu, namun sifat saja untuk lebih memahami mekanismenya, kode program yang sudah kita buat akan sengaja menunjukkan errornya. Kita lanjut. Ada tampilan errornya. Kalau menyatakan error, jangan diklik. Nah, ini tampilan errornya untuk penanganan error tersebut. Terus ada buat lambatan untuk ini, semuanya ini buat langkah-langkahnya dibuatin sehingga didapatkan hasil. Praktik mengatur halaman awal aplikasi. Hal utama untuk aplikasi Anything adalah src main its. Penting untuk mengetahui aliran eksekusi program untuk memahami aplikasi Ionic View tersebut. Terus untuk CNS bisa dilihat bahwa nah ini menggunakan JavaScript atau TypeScript di Ionic View untuk bisa menggunakan tersebut. Oke, baik, itu merupakan langkah-langkah dari praktikum yang dibuat untuk Ionic. Baik. Misal kamu pakai Ubuntu versi berapa? Misal aplikasinya pakai versi selanjutnya untuk apa namanya ini tuh praktikum 8 kita akan ngebahas istilah-istilah bahasa Inggris. Silakan bisa. Praktikum struktur direktori dan elemen Ionic menggunakan Vue. Ini untuk di kelas 8 ya. Jadi praktikum bangun struktur direktori dan elemen Ionic menggunakan Vue. Kalau dari Pak Indra. Jadi ada directory dan berbagai file yang bukan source berada pada directory akar. Directory dari berbagai file kode sumber berada pada directory src. Itu kami ada kegiatan. Ini ada tampilannya seperti ini. Dan biasanya jika mahasiswa sudah mengerti bisa diabaikan. Jadi bisa ditampilkan bahwa konfigurasi ada Babel config seperti ini, browse listriknya. Oh, iya. Seperti bisa dilihat. Terus ada konfigurasi ini penjelasannya, ada directory node, aplikasi view, terus grafik target tampilan dan logic bisa dilihat seperti ini. Silakan bisa jadi ada praktik target tampilan dan logic ialah project baru pada konversi. Nah, ini tujuan aplikasinya ini untuk yang B-nya itu adalah menampilkan semua data user saja yang berasal dari JSON placeholder jika tombol diklik. Nah, ini untuk datanya.
Untuk membuat aplikasi ini sebenarnya bisa saja di halaman tersebut langsung diberikan source code untuk mengambil JSON dan juga URL dan kemudian ditampilkan di template. Meski demikian, ini kurang baik dilakukan jika di kemudian hari kita akan membangun halaman lain yang memerlukan akses data dari RESTful API seperti berikut. Tampilannya untuk materi 8 bisa dilihat. Untuk penjelasan bagiannya seperti ini. Dan router dan navigasinya untuk bisa dibuat untuk mengarahkan akses berdasarkan pola-pola URL tertentu. Router dilakukan di dalam directory SK router. Seperti ini. Baik, itu untuk materi 8. Selanjutnya untuk membahas materi 9. Oke, baik. Selanjutnya ini ngebahas untuk materi 9. Praktikum instalasi Ionic dan integrasi ke view-nya. Jadi, persyaratan dan pemahaman dari praktikumnya ini untuk praktikum instalasi Ionic dan integrasi view-nya bisa dilihat bahwa pertama command line, terus line operasi biasa. Nah, ini untuk kalau seandainya Linux, Mac, ataupun Windows. Hasil akhirnya nanti pada materi yang 9 ini diharapkan mahasiswa mampu menggunakan Ionic CLI untuk memulai membuat rangka aplikasi dengan menggunakan model aplikasi tertentu. Dari berbagai rangka aplikasi akan dilakukan beberapa modifikasi. Jadi dengan demikian mahasiswa sudah harus mampu menginstal dan menggunakan Ionic CLI serta mampu menjalankan proses pengembangan aplikasi menggunakan Visual Studio Code yang telah dilengkapi dengan berbagai macam extension. Seperti itu. Praktiknya bisa dilihat untuk NCLE yang dapat diinstal menggunakan NPM yang tersedia pada Node.js. Ini untuk instalannya dalam Visual Studio Code, kita menggunakan npm install, CLI, install server, dan juga install Ionic Lab. Terus pembuatan aplikasinya untuk iOStart Bible Apps, Webmap, Metadata, Melis Apps. Praktik ujian pada browser, nah ini hasilnya akan dilihat tampilan seperti ini. Ini berarti tampilannya memang blank karena memang belum diisi. Terus ada lagi file SJ router untuk index.ts. Home view-nya, terus toolbar, Ya, bisa lihat. kalau statusnya sekarang Tabs. udah masih aktif. Nah, ini untuk Ya, tab launch page-nya untuk hasil akhirnya. bisa Dan struktur aplikasi yang digunakan. bisa pakai surat keterangan lulus kalau mereka maunya. Ya, Oke, tab touch. Jadi ada tampilan untuk start menunya, ada inbox, ada buat seperti berikut. Wisuda dulu baru nanti di set. Jadi iya. Tinggal nunggu wisuda aja. Nah, ini listnya buat misalnya hasil dari list. Terus event seperti ini. Oh, ya. Kan saya ngambil data lagi, Pak. Tapi udah sih kan? Udah. Dan kan nanti revisi. Ya, perintah file untaran browser. Oke, baik. Itu untuk yang hasil dari praktikum 9. Untuk bisa menjalankan hasil dari praktikum ini. Karena memang untuk perangkat bergerak ini, modul dari praktikumnya itu memang harus perlu dijalankan. Terakhir ini berarti sudah masuk ke 9. Selanjutnya adalah 10. Ngejelasin mengenai
praktikum teknik layout dan juga temnya. Gunanya untuk apa, Pak? Tema ini berarti nanti saat di tampilan, di output atau di aplikasinya, itu tampilannya bisa menarik untuk dilihat. Karena ada tampilan dari style, theme, dan juga dari colorsnya, warnanya. Terus untuk layout theme-nya ini ada penulisan pemahamannya itu untuk mengerjakan praktikum ini selain sudah menyiapkan perangkat dari laptopnya dengan lunaknya itu ada yang diperlukan yaitu aplikasi Ionic, struktur single page layout dan juga responsive grid. Ini spesifikasinya. Hasil nanti aplikasi yang dibuat itu nanti akan ada tampilan seperti ini. Maska apps dan juga Maska. Ini tampilannya dalam bentuk ini. Pak, kalau seandainya apa namanya tampilannya seperti apa bebas. Jadi boleh tampilannya nanti yang penting nanti bisa terlihat ada stylenya, themesnya dan juga yang utamanya dari colorsnya. Bisa terlihat seperti ini. Dan serta ini untuk codingannya, untuk main dari TS-nya, TypeScript-nya bisa dilihat. Terus untuk router dapat pada router index TS-nya bisa dilihat. Terus lagi about view-nya bisa dilihat bahwa terus file cat view-nya ini bisa ah tampilannya seperti itu. Ini memang perlu harus dipraktikkan karena kalau tidak maka tidak akan dapat hasil akhir. Harusnya seperti pada gambar 10.1 hasil akhirnya. Jadi nanti hasil akhir dari ini, nah ini dia. Kan tampilannya seperti ini untuk materi ke-10 atau aktivitas 10. Baik, itu untuk yang to web 3 ngebahas mengenai apa namanya ke web 3 ngebahas materi 6 dan juga 10. Ini karena yang hadir dari Maria, ada yang ingin ditanyakan untuk kesusahan dari materi praktikum 6 dan juga 10. Tadi chatnya itu mohon izin Pak, saya tidak bisa on cam karena tempat saya jaringannya sedang gangguan baik. Nah, ini gimana? Kalau seandainya ini ada yang ditanya nggak mengenai dari praktikum 6 sampai 10? Ada yang mau ditanyakan? Pak, ini saya kesusahan di sini, bagian sini. Untuk penjelasannya, sebelum kita nanti masuk ke yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa, yaitu dalam tugas 2 itu sebenarnya ngapain aja sih, Pak? Oke, baik. Itu yang paling penting. Ada, Maria? Baik, sepertinya nggak ada ini komunikasi. Baik, kalau seandainya saya anggap tidak ada, baik, kalau tidak ada, saya lanjut untuk ngebahas mengenai tugas 2 dari UT atau Universitas Terbuka dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak ini. Baik, saya izin sama untuk share screen terlebih dahulu. Baik, ini maaf, tampilannya, baik, tampilannya nanti yang seperti itu. Baik, ini saya eh, membahasnya dari tugas 2 itu apa sih? Pertama-tama harus tahu mengenai deadline-nya. Nah, dari pihak UT ternyata deadline untuk tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 itu disamakan, yaitu di hari Senin tanggal 1 Desember jam tengah malam. Pak, masih lama ya? Kalau masih lama berarti memang masih lama. Tapi kalau seandainya dikerjakan apa namanya sedikit demi sedikit, maka tugas itu akan selesai. Karena apa? Karena kalau seandainya tidak mengerjakan tugas salah satunya, itu langsung mata kuliah tersebut langsung mendapatkan nilai E. Deadline-nya jadi masih tanggal 1 Desember, tapi tetap harus bisa dikerjakan atau harus bisa diselesaikan. Pak, kok tugas satunya masih bisa boleh ngumpulin nggak? Silakan boleh mengumpulkan, karena memang deadline-nya dari pihak OT diperpanjang sampai tanggal 1 Desember. Terus, selain deadline apa lagi? Yang dikumpulin apa sih, Pak? Untuk apa namanya tugas 2 ini ya pelaporan dan penilaian. Jadi laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload source code dan link rekaman video yang menampilkan. Jadi untuk mengerjakan ini kalian apa namanya mengupload source code-nya
dan link rekaman video. Link rekaman video itu kalau seandainya kalian membuat di Visual Studio Code, terus setelah itu kalian merecord merecord video tersebut sehingga rekaman tersebut sampai akhir ketemu hasil akhirnya itu kalian apa namanya dikumpulkan. Pak, kalau seandainya memang berat video tersebut, pengumpulannya gimana? Kalian upload dulu di Drive atau upload di YouTube. Setelah itu linknya kalian share. Bersama dengan apa? Dengan menampilkan pertama dari video yang kalian tampilkan itu kalian kenalin diri siapa nama kalian. Terus yang kedua apa? Langkah-langkah praktik yang akan Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa. Maksudnya untuk bisa menampilkan satu dan dua ini, apa yang harus pertama kalian lakukan? Oh, kalian harus pertama install dulu, Pak. Install dulu CLI-nya, install dulu NPM-nya. Nah, itu langkah-langkahnya yang perlu kalian lakukan. Terus apa lagi, Pak? Nah, hasil dan analisa praktik yang telah dilakukan. Jadi, setelah output kalian sudah ditampilkan dan juga di capture, ini dan juga apa nih analisanya? Kok bisa tampilannya seperti ini? Kalau tampilannya eh diperpanjang atau seperti berubah, apa yang terjadi? Tuh. Terus terakhir, penutup dari mahasiswa. Pak, berapa lama, Pak? Silakan bebas. Yang penting langkah-langkah atau tampilan untuk bisa menyelesaikan tugas dua ini bisa selesai. Tuh. Terus tugas dua ini apa sih? Oke, kita lihat pertama. Tugas dua ini buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat nih. Ini apa sih? Kita lihat dulu, kita copy. Isinya apa sih? Jadi biar biar kita tahu juga. Isinya apa sih Pak? Nah, isinya ginian. Oleh karena itu, hasil dari data ini kan dalam bentuk ini apa namanya? Dalam bentuk tadi apa? Dalam bentuk ini pretty ini dalam bentuk seperti ini acak-acakan nih 267 ini ada data ini tapi ini nanti ada data latitude longitude berantakan data ini kalian buat atau kalian atur untuk bisa ditampilkan nanti dapatnya apa ada dari yang diminta apa nih yang diminta waktunya pengukuran terus yang diminta apa lagi template-nya suhu per jam dalam derajat Celcius. Ini apa? Wah, ternyata ada nih 28,1 nih suhu. Waktunya apa? Nih ada nih waktunya eh 08.00, 18.00 nih 89, 10, 11 tuh ya. Ini waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan itu. Terus apa? API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Ini nomor satu. Terus nomor dua apa? Data-data tersebut buatlah tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilkan data atribut kolom atau field berikut. Time, waktu pengukurannya, dan juga temperatur, suhu per jam dalam derajat Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Jadi nanti saya akan apa namanya menampilkan kalau dalam bentuk table dan juga nanti bisa dalam bentuk yang di webnya dalam bentuk dari atau tampilannya cuaca supaya bisa terlihat menarik. Baik, langkah-langkahnya apa yang diperlukan langkah-langkahnya? Saya izin untuk melakukan buka. Saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, baik. Ini yang saya buat. Oke, nah ini pertama saya apa namanya tampilan ini. Nah, ini saya pertama untuk menampilkan yang ada di apa namanya yang ada menggunakan Visual Studio Code. Jadi nanti outputnya benar-benar pure saya menampilkannya di Visual Studio Code. Pertama saya dalam bentuk tugas duanya itu JavaScript. Ini ada apa namanya saya mengambil import dari Notepad default. Nah ini API opennya saya masukkan ke dalam Visual Studio Code, terus Webpack, terus lihat data cuaca Jakarta 10 data pertama. Kenapa? Karena dilihat bahwa tugasnya itu catatan. Jika kesulitan
menampilkan semua data, cukup tampilkan 10 data pertama aja. Ini udah cukup hasil akhirnya. Tapi kalau seandainya Pak, saya ingin menampilkan semua datanya, boleh silakan. Tapi kalau seandainya Pak, cukup 10 aja, boleh, nggak apa-apa. Karena memang jika kesulitan menampilkan semua data, cukup tampilkan 10 data pertama. Ini saya menampilkan untuk 10 data saja. Makanya saya buat pertama, repeat 45, terus yang dibutuhkan apa lagi tadi? Waktu, suhu. Terus saya menggunakan ini 10. Tapi kalau seandainya semua data dilihat datanya berapa bisa gitu ya. Sehingga nanti saya akan tampilkan untuk datanya ini 10. Maka saya lihat running dulu ini untuk yang tampilannya. Nah, ini bisa dilihat tampilannya seperti ini. Lihat, data cuaca Jakarta 10 data pertama. Waktunya pertama 11 November 2025. 26,7 derajat, 11. Kenapa kok yang hari ini? Berarti emang datanya secara real time API-nya. Berarti per tanggal 11 November. Berarti nanti kalau seandainya kalian mengerjakannya, Pak, saya mengerjakannya nanti di ini, Pak, apa, tanggal 12 atau bahkan yang sebelumnya. Ini nanti tanggalnya otomatis berbeda. Gitu. Hmm. Jadi, maaf, ini lihat ada berapa sih datanya? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data dengan masing-masing waktu yang berbeda. Ada 00, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, sampai jam 9. Didapatkan suhunya itu 28. Apakah ini sudah selesai? Kita lihat. Yang diminta apa? Yang diminta? Yang diminta itu adalah waktu, pengukuran, dan juga temperatur. Apakah ini tadi udah selesai? Ya, ada waktunya, ada suhunya. Terus yang di datanya minimal 10, boleh. Nah, ini udah cukup intinya. Dari sini udah cukup untuk menampilkan hasil yang diinginkan dari soal nomor 2. Pak, tapi kalau seandainya saya mau nampilkan yang Ionic, itu bagaimana Pak? Oke, berarti kalau seandainya Ionic, saya membuat untuk hal ini, pertama, eh rootnya itu secara otomatis apa yang perlu dilakukan. Pertama-tama buat dulu apa namanya install CLI-nya. Nih, saya sudah membuat yang terminal ini, terus membuat apa namanya data untuk membuat programnya, cuaca code-nya, dan juga Ionic server-nya. Ionic server-nya yang awalnya 8100, maka nanti saat ditampilkan, sebentar untuk yang bisa dihasilkan, ini 8000 dari 100. Oke. Terus apa codingnya? Nih, import sama untuk menggunakan React Ionic. And content, header, page, title, toolbar, and card. Buat kenapa tampilannya? Tampilannya nanti biar menarik. Kita cuaca, number. Nah, ini sama masih tetap menggunakan API-nya perlu ditampilkan. Terus REST JSON, separator untuk mendapatkannya, terus return. Sehingga saya menggunakan data ini. Nah, ini apa? Ini saya ambil untuk bisa nanti terlihat menarik gambar yang dihasilkan. Ini tampilannya sama, tuh ikonnya jika ada lagi. Oke, Pak, terus gimana setelah dibuat seperti ini? Setelah dibuat seperti ini, maka langsung di running hasil yang didapatkan. Oh, runningnya ternyata sudah ini. Berarti perlu saya stop dulu ini runningnya. Perlu saya stop dulu, terus saya running lagi. Oke, nah ini dia hasil dari running ya. Oke, nah ini tampilannya untuk perkiraan cuaca Jakarta. Masih menggunakan localhost dari 8100. Karena dari Ionic Self ya. Untuk yang pertama ini 27 derajat Celcius berawan. Terus lihat, ini data perkiraannya 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 9 ini untuk bisa dilihat. Terus kalau seandainya 27 ini berarti yang sedang berawan. Pak, kalau misalnya saya mau lebih mana? Sebentar. Saya ambil untuk datanya, kalau seandainya kurang dari 10. Lebih dari 10.
Saya tadi nulisnya di bagian, oke, saya slash. Oke, waiter time slice 0,10. Kalau seandainya saya minta di sini tambah lagi Pak, jadi 20 Pak, gimana sih hasilnya Pak? Stop dulu sama di running lagi. Ya, 019 sampai jam 19 dikirakan karena kita baru sampai jam 2 gitu. Ini jamnya. Tadi apa? Kita lihat hasil outputnya. Ada ini. Tuh, dilihat kan bahwa ini 27 derajat, 026,7. Ini waktunya dan juga ini suhunya. Nah, ini kenapa tadi ada dua icon? Icon yang ini itu icon awan dan juga icon matahari. Gitu. Siang ini berarti sedang berawan 27 derajat karena sedang hujan. Ya. Oke, baik. Itu merupakan tugas 2 dan kalian bisa menstopnya dan kalian boleh untuk apa namanya memberhentikan untuk mengupload di G Drive atau juga di YouTube kalian. Sehingga linknya bisa nanti di-share. Seperti itu. Itu tadi saya buat 20 Pak. Kalau seandainya itu 30 silakan bebas menampilkan datanya. Karena memang terlihat bahwa data yang ada itu sangat banyak sekali. Ada. Baik, itu merupakan web ketiga. Ini karena yang hadir satu berarti memang khusus nih bahwa ada kesempatan yang diberikan bahwa bisa langsung bertanya dan langsung dijawab. Kenapa? Karena memang web itu yang seperti diinfokan mahasiswa itu memang tidak wajib, tapi kalau seandainya hadir berarti memang ingin bisa tahu apa yang diminta oleh tutor atau pihak UT sehingga bisa dapatkan yang terbaik. Tuh, ada yang ingin ditanyakan, Eugenia Maria, untuk web 3 kali ini? Atau sudah mengumpulkan web ketiganya? eh Pak, mohon maaf saya tadi sudah berbicara. Oke. Oh ya, ternyata ini baru 4, baru tugas tugas kedua. Ini dari 20 peserta baru 4 saja yang mengumpulkan. Berarti memang sedang menunggu. Ya Pak? Pak, mohon maaf saya sudah berbicara mungkin karena jaringan tadi tidak kedengaran. Oh iya iya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini tidak kedengaran. Jadi tadi udah berbicara, nggak kedengaran dia. Berbicara apa? Boleh dicat lagi, ulang lagi, silakan. Tidak kedengaran, silakan. Boleh. Dan nggak boleh. Yang ingin ditanyakan apa? Kalau saya tadi sudah berbicara, mungkin karena jaringan jadi. Oh iya. Jadi mau ditanyakan apa? Boleh chat? Lihat, chat apa? Mohon izin tanya Pak, saya masih belum paham sedikit tentang praktik aplikasi. Oh, terima kasih. Iya, jadi maksudnya dari yang materinya, yang dari materinya, ya, yang belum paham ya. Dari materinya sama tugas. Kalau tugas, ya. Jadi jujur, kalau materi yang perlu pertama-tama diperhatikan tuh memang harus semua perlu dikerjakan. Jadi kalau seandainya, terus ini Pak.
instalasi Ionisialnya gimana? Jadi kalian sudah membuat apa namanya? Sudah membuat saya izin untuk share screen lagi biar enak. Jika memang tadi belum ini, nah ini apa? Jadi ini harus memang benar-benar dipraktikkan. Jadi yang alat tempurnya itu apa sih? Visual Studio Code. Pertama, kalau seandainya sudah ada Visual Studio Code, alat tempurnya ini perlu dikerjakan. Jadi kalau seandainya sudah punya Visual Studio Code, berarti bisa langsung apa? Bisa langsung membuat ini. Dengan cara apa? Kalau seandainya ada install-install yang dari materi gini, ini ketiknya diinstal di sini aja. Misalnya npm install, initial itu diklik int aja. Sehingga nanti otomatis npm install itu terinstall di dalam Visual Studio Code tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti saat kita membutuhkan apa namanya Ionic Vue yang sudah terinstall, maka itu akan terpanggil dalam hal ini. Ini gunanya sih. Memang nggak bisa langsung siap. Emang perlahan-lahan dulu, perlahan-lahan. Jadi setiap hari itu mengerjakan modul sehingga nanti hasil yang didapat sudah sesuai. Gunanya seperti itu. Nah, sepertinya Pak ini kok hasilnya seperti ini. Kalau seandainya hasilnya nggak seperti ini, berarti ada langkah-langkah yang perlu diperbaiki. Langkahnya apa? Lihat lagi di atas. Ini kesalahannya kenapa? Oh, kesalahannya masih belum tampil gara-gara belum diinstal. Oh, ternyata masih belum. Nah, ini yang perlu diginian. Karena modul dari praktikum ini, insya Allah sudah cukup sesuai. Ikutin langkah yang ada. Kayak seandainya itu apa? Ionic Start. Lihat. Untuk Ionic Start, kita untuk template seperti ini. Langkah-langkahnya seperti itu. Untuk bisa menginstal-install aja. Kan tujuan dari materi 6 ini apa? Untuk menginstal Ionic serta lingkungan penggemarnya. Jadi kalau seandainya Ionic sudah terinstall, aman. Kalau yang materi 6. Terus materi 7 apa lagi Pak? Nih yang perlu dikerjain. Lihat, 7 itu kita ngapain sih? Ionic lagi, berbasis Vue. Jadi kalau seandainya sudah apa namanya Ionic berbasis Vue udah tampilannya udah sesuai dengan apa yang ada ginian, berarti materi 7 clear, aman. Pak, apakah materi 6, 7, 8 itu nyambung? Sebenarnya nggak terlalu, tapi untuk bisa menuju ke ginian emang ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Sehingga langkah-langkah yang sebelumnya dianggap sudah paham. Seperti itu. Terus membuat apa namanya di materi 8 ini kita ngebahas tentang membangun direktorinya. Ionic menggunakan Vue. Nah, ini direktori langkahnya apa? Makanya kalau seandainya ada tulisan praktikum, nih, praktik target tampilan logik. Nah, ini perlu dipraktikkan. Suruh ngapain sih? Oh, import kelas. Oke. Support level seperti itu. Kode programnya file index seperti ini. Ini yang perlu dipahami gunanya. Terus apalagi untuk materi yang nomor 9. Oh iya, Pak, materi nomor 9. Materi 9 itu kita harus apa nih? Untuk membuat Ionic dan juga interagasi Ionic dengan Vue. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk bisa menampilkan hasil yang seperti ini. Oh, ini ada inbox, sehingga bisa sesuai. Terus yang mendekati apa? Yang mendekati itu sama materi 10. Nah, ini yang mendekati. Kenapa nanti saat pengerjaannya ini bisa terlampaui. Nah, ini praktikum teknik untuk colorsnya, untuk temanya, bisa dilihat. Langkah-langkahnya memang perlu diikutkan. Langkah-langkahnya diikutkan. Terus Pak, boleh nggak seandainya nanti saya menggunakan ChatGPT? Silakan, boleh bebas. Yang penting dalam penggunaan ChatGPT itu paham apa yang perlu ginian. Oh ternyata langkahnya perlu di seperti ini. Silakan lakuin. Terus, wah Pak, codingannya perlu di apa namanya dikerjakan yang untuk ini. Silakan ditambahin untuk membuat kita. Nggak masalah kalau menggunakan ChatGPT dan itu karena memang itu sudah ada dan bagaimana cara kita bisa memanfaatkannya. Jangan sampai 100% kita selain ke ChatGPT tapi tidak tahu nih caranya lakuin apa. ChatGPT hasilnya seperti ini, tapi nggak tahu nih untuk bisa mendapatkan hasil yang seperti seperti ini caranya gimana. Nah, itu yang perlu kalian lakuin. Ini ternyata tadi 10 saya ganti jadi 20. Ternyata bisa untuk bisa menampilkan 20 data untuk perkiraan cuaca. Ada waktunya dan juga ada eh, suhunya. Ini betul seperti itu. Ini dari bawah Berawan Jakarta. Gitu. Memang harus dilakuin. Nah menuju gini ya, saya memang harus karena apa?
Apa yang harus saya lakukan? Nih, pertama saya buat folder cuaca apps. Cuaca apps untuk buat seperti ini. Terus apa lagi? Tampilkan kode. Dan satu lagi INX server untuk bisa saya tampilkan running itu seperti itu. Sehingga baru hasil codingannya dari buat seperti ini. Ini kenapa Pak? Supaya bisa terlihat, sama, saya juga masih apa namanya menampilkan hasil yang seperti ini, bisa dalam bentuk ionik dan juga tadi yang saya minta dong dalam bentuk ini juga bisa dibuatkan. Nah, ini hasil outputnya. Ini kalau seandainya Pak gini aja untuk tampilannya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya ingin mengeksplor lagi, ingin bisa mendapatkan tampilan yang lebih menarik, oh ternyata enak ya. Kalau seandainya hanya dalam bentuk label doang, kelihatannya memang aman. Tapi kalau seandainya saya ingin mendapatkan UI UX-nya yang bagus gimana? Oh ternyata bisa loh UX yang seperti ini. Dan tampilannya lebih enak nih untuk tampilannya. Nah itu bisa kalian atau misalnya kamu rubah statusnya. Itu bebas, nggak ada masalah. Seperti itu. Terus kalau tadi ada pertanyaan dari kamu bahwa masih belum paham sedikit tentang praktik aplikasi, nggak apa-apa. Perlahan-lahan emang karena memang tugasnya sampai tanggal 1 Desember, jadi perlahan. Apa dulu sih yang perlu dilakuin? Oh, ternyata harus menginstal ini dulu. Terus yang kedua, ternyata harus ginian. Terus kalau seandainya tadi ada praktik-praktik kan, ini instalnya via terminal. Terminal itu dilihat dari sini. Nah, ini terminalnya. Ini terminal-terminal. Terus kalau seandainya gitu apa? Butuh boleh diklik inian, new terminal. Nah, ini terminal untuk bisa di-install untuk CLI, itu Ionic Star Max Apps. Nah, ini perlu dilakukan. Seperti itu yang perlu dilakukan. Bagaimana? Masih ini ada sedikit pencerahan, Maria, terkait hal tersebut? Atau seperti apa? Memang nggak bisa langsung, tapi ya setiap hari tetap dilakuin. Jadi praktikum 6, 7, 8, 90 itu jalan aja setiap hari untuk bisa mendapatkan hasil yang seperti yang di akhir gitu. Untuk tampilan tugas 2 ini bebas boleh. Pak, kalau tadi saya hanya dalam di Visual Studio Code aja boleh, nggak Pak? Memang dari pertanyaan yang ada itu kita hanya menampilkan data atribut time dan juga temperatur dalam bentuk table boleh. Itu untuk sampai tugas 2 itu nggak ada masalah, boleh. Tapi kalau seandainya nanti tugas 3 itu memang harus dalam bentuk tampilan yang outputnya itu dalam bentuk output web ataupun output dari mobile seperti itu. Tapi kalau untuk yang Visual Studio Code-nya itu bebas, boleh enggak. Tapi kalau dari tugas 2 Pak saya ingin menampilkan dalam bentuk website atau dalam bentuk mobil, boleh. Dari nanti tugas 3-nya akan lebih mudah, boleh. Gimana Maria? Nah, emang nggak apa-apa, lanjutin langkah lagi. Oh yes, saya sebentar kamu nanya dulu apa lagi? Ntar saya ingin mau tampilkan. Kalau seandainya masih bingung juga tentang ini yang ternyata dari UT masih kurang nih, Pak, kurang banyak untuk materi atau modul yang pemahamannya. Ada lagi nggak sih Pak, Bapak bisa merekomendasikan saya bisa belajar di mana sehingga nanti saya bisa nambah ilmunya, nambah skillnya, nambah pengetahuannya, boleh. Nanti akan saya share untuk apa namanya penambahan materinya dan ini gratis. Kalian gratis bisa mengaksesnya, bisa mengikuti langkah-langkahnya dan tentunya ada sertifikat yang kalian bisa raih. Terima kasih sudah lumayan juga. Oh, ya, baik. Baik, baik. Ini saya ingin share screen mengenai tadi kalau seandainya Pak dari pihak UT ternyata saya masih kurang banyak Pak. Ada lagi nggak Pak apa namanya suatu apa URL atau website yang Bapak bisa rekomendasi? Oke, baik. Ini saya kasih rekomendasi IDM 2025. Oh ID Camp, so maaf ID Camp kok. ID Camp, nah ini ID Camp 2025. Nah ini punya Indosat, sponsor dari Indosat dan juga bekerja sama dengan Decoding untuk bisa
mendapatkan pelatihan secara gratis. Ini ID Camp 2025. Ini ID Camp, ini tuh masih ada 46 hari lagi untuk bisa mengakses. Gunanya untuk apa? Syaratnya. Ini bisa dijelaskan tentang ID Camp ini apa. Program beasiswa ini disediakan oleh Indosat sebagai bagian dari pilar pendidikan digital dalam inisiatif korporatif CSR-nya dengan tujuan mencetak talenta digital. Nah, ini kalian bisa akses. Terus, ini ada alumni-alumninya untuk gituan. Apa yang perlu dapat ini, apa namanya, sesi ini atau pelatihan ini apa yang didapatkan? Pertama, lulusan terbaik berkesempatan dibantu untuk memperoleh akses pekerjaan, sertifikasi kompetisi yang diakui oleh industri. Ada belajar ini secara online, belajar kapan dan dimanapun secara mandiri, sesi code reviewnya dan forum diskusi interaktif di semua level, dan pendampingan dari mentor berpengalaman untuk peserta beasiswa yang berhasil lanjut ke tingkat menengah. Emang ada apa aja sih Pak? Lihat, jadi nanti ada level-level, ada track yang bisa diikutin. Nah, ini saya karena di sini perangkat bergerak, berarti kalian bisa mendapatkan apa nih? Bisa AI, Android developer. Ini bisa kalian belajar tentang belajar dasar AI, memulai pemrograman dengan Kotlin, atau belajar membuat aplikasi Android pemula. Nah, ini kan selanjutnya, jika kalian sudah lulus ini dan mendapatkan hasil yang review terbaik, nah ini bisa mendapatkan kelas lanjutan untuk menengah, mahir, dan juga bonus bayar. Pak, kalau emang Android dong, Pak, kalau seandainya iOS gimana? Bisa kalian menggunakan multi platform. Jadi, bahasa pemrogramannya Dart dan juga aplikasinya itu Flutter untuk pemula. Ini bisa untuk apa namanya menambah ilmu kalian juga untuk gituan. Setelah kalian belajar ini, kalian bisa mendapat kelas menengah, kelas mahir, dan juga bonus mahir. Ini yang ingin saya sampaikan. Karena ini kesempatan untuk bisa kalian dapatkan secara gratis, dapat sertifikatnya, dan tentunya kalau seandainya kalian sudah lulus, kalian bisa mengakses kelas tersebut seumur hidup karena sudah diluluskan untuk kelasnya. Ini bebas. Gitu. Ini bisa tambah tambahannya. Terus syaratnya apa sih Pak? Syaratnya Pak, WNI berminat meningkatkan skill di bidang teknologi dan memiliki laptop atau komputer. Udah, hanya tiga itu saja kalian sudah bisa mendaftar dan bisa belajar mengenai hal-hal tersebut. Seperti itu. Itu Maria kalau seandainya ingin menambah skill atau nanti rekan-rekan yang tidak mendengarkan atau tidak bisa join to Web 3 ini ingin menambah skill untuk menambah pengetahuan bisa dari hal tersebut untuk siapa tanya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi, Maria, sebelum kita cukupkan? Seperti itu. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya izin untuk capture terlebih dahulu. Kamu tadi nggak bisa on cam ya? Ya udah, baik. Kalau saya tidak bisa on cam, saya izin untuk capture seperti ini aja, bahwa bukti Web 3 sudah terlaksana dengan baik. Saya izin untuk capture, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih, Maria. Sudah saya chat. Masih banyak Pak atas penyampaiannya. Baik, sama-sama Maria, nggak apa-apa. Baik, semoga sukses ya dan juga bisa langsung submit untuk tugas duanya dan bisa menyelesaikan dari tugas dua ini. Baik, silakan. Berarti saya cukupkan untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.